Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Vera Anggraini. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga selalu sehat ya, dan selalu siap dalam menerima pembelajaran. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita masih dalam pembelajaran ekonomi ya, tentang ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Materi kita hari ini adalah masalah ketenagakerjaan dan pengangguran. Baik anak-anak, coba kalian lihat gambar yang ada di layar. Ini kira-kira gambar apa? Nah, betul sekali. Ini adalah salah satu dari masalah ketenagakerjaan. Kalian bisa lihat di sini ada tulisan Stop PHK Massal. Nah, jadi ini adalah salah satu dari masalah ketenagakerjaan ya. Jadi di sini para tenaga kerja itu menuntut untuk tidak di PHK. Selanjutnya, nah ini juga ya anak-anak. Dari gambar ini terlihat ya bahwasanya para buruh, para tenaga kerja itu menuntut upah yang layak ya. Karena mungkin selama ini upah yang diberikan oleh perusahaan atau PT itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperuntukkan oleh para tenaga kerja. Ini juga anak-anak, ini adalah salah satu gambar tentang masalah ketenagakerjaan. Bisa kita lihat bahwasanya di sini para tenaga kerja, para angkatan kerja itu antri untuk mencari pekerjaan atau melamar pekerjaan. Jadi di sini bisa kita lihat bahwasanya angkatan kerja itu lebih banyak daripada lowongan pekerjaan. Ini adalah 10 provinsi dengan jumlah pengangguran terbanyak pada tahun 2019. Jadi, di 10 provinsi ini mempunyai atau dianggap mempunyai pengangguran terbanyak ya. Pada tahun 2019, di sini kita bisa lihat bahwasanya Provinsi Banten, Jawa Barat, Maluku, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Riau, Kalimantan Timur, Aceh, DKI Jakarta, dan Papua itu mempunyai jumlah pengangguran terbanyak pada tahun 2019. Peta konsepnya pada pembelajaran kita hari ini, masalah ketenagakerjaan adalah masalah ketenagakerjaan itu terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, rendahnya kualitas tenaga kerja, jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, sistem pengupahan yang rendah, dan pengangguran. Nah, pengangguran juga terbagi ke jenis-jenis pengangguran dan dampak pengangguran. Masalah ketenagakerjaan adalah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah ketenagakerjaan seperti jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, mutu tenaga kerja yang relatif rendah, pengangguran, dan sebagainya. Nah, berikut adalah masalah-masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu rendahnya kualitas tenaga kerja. Rendahnya tingkat pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi mutu tenaga kerja Indonesia, karena rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan tenaga kerja Indonesia minim dalam penguasaan pengetahuan dan teknologi. Akibatnya, jumlah hasil produksi yang dihasilkan rendah, sehingga biaya produksi tinggi. Tingginya biaya produksi mengakibatkan hasil produksi Indonesia sulit bersaing dengan produk negara lain. Masalah ketenagakerjaan yang kedua yaitu jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Jumlah penduduk yang besar akan menghasilkan angkatan kerja yang besar pula. Jumlah penduduk Indonesia yang besar ditambah dengan tingginya laju pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan penduduk dan seharusnya menjadi pendorong peningkatan kegiatan ekonomi justru menjadi beban bagi pembangunan ekonomi. Akan tetapi, tingkat pertumbuhan penduduk tinggi itu tidak diiringi oleh pertumbuhan kesempatan kerja. Ini adalah penyebab utama terjadinya pengangguran.
Penyebab ketiga yaitu persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Di samping sumber daya manusia yang relatif masih rendah, sektor ketenaga kerjaan di Indonesia juga dihadapkan kepada masalah penyebaran tenaga kerja yang tidak merata. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa, sementara di daerah lain yang wilayahnya lebih luas masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian dan perkebunan. Akibatnya, di Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran. Itu semua juga dikarenakan adanya urbanisasi. Sistem pengupahan yang rendah. Upah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Timbulnya pengangguran karena upah yang diberikan oleh si pemberi kerja minim akan menurunkan permintaan atas lowongan pekerjaan. Sedangkan dari pihak tenaga kerja, upah adalah upah yang seharusnya diterima sebagai balas jasa dari waktu dan tenaga, atau sebaliknya. Pengangguran. Masalah ketenaga kerjaan yang kelima yaitu pengangguran. Pengangguran adalah istilah yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja atau kepada orang yang sedang mencari pekerjaan. Nah, di sini kita bahas juga ya masalah jenis-jenis pengangguran. Jadi jenis-jenis pengangguran itu terbagi juga. Yang pertama, pengangguran terbuka atau open employment adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena angkatan kerja tersebut belum mendapatkan pekerjaan, padahal telah berusaha secara maksimal atau dikarenakan faktor malas mencari pekerjaan atau malas bekerja. Yang kedua, pengangguran teknologi adalah tergantikannya tenaga manusia dengan tenaga mesin. Yang ketiga, pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Jenis-jenis pengangguran yang keempat yaitu pengangguran musiman. Terjadi lantaran adanya permintaan pekerjaan yang terjadi hanya pada satu waktu atau musim tertentu. Yang kelima, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena terdapat perubahan struktur kehidupan masyarakat, misalnya dari agraris menjadi industri. Yang keenam, pengangguran voluntari, yaitu pengangguran yang terjadi karena seseorang yang sebenarnya masih mampu bekerja, tetapi secara sukarela tidak mau bekerja, dengan alasan mereka sudah mempunyai kekayaan yang cukup. Jenis-jenis pengangguran yang ketujuh, yaitu pengangguran ketidakcakapan. Adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang mempunyai cacat fisik atau jasmani, sehingga dalam dunia perusahaan mereka sulit untuk diterima menjadi pekerja atau karyawan. Yang kedelapan, pengangguran peralihan, yaitu pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja, atau tenaga kerja yang sudah bekerja tetapi menginginkan pindah ke tempat lain, sehingga belum mendapatkan tempat pekerjaan yang baru. Dan yang terakhir, jenis pengangguran yaitu pengangguran potensial. Adalah pengangguran yang terjadi apabila para pekerja dalam suatu sektor dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi output. Hanya harus diikuti perubahan-perubahan fundamental dalam metode produksi. Misalnya, perubahan dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Dampak pengangguran. Dampak-dampak pengangguran itu adalah menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan suatu negara, baik di negara-negara berkembang maupun di negara-negara maju. Masalah pengangguran di negara berkembang seperti Indonesia sekarang ini sudah sangat besar karena menyangkut jutaan jiwa dan sangat kompleks karena masalah pengangguran ini mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi, mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Persoalan pengangguran bukan hanya menyangkut masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial. Dampak yang ditimbulkan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan nasional, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak pengangguran yang pertama,
pendapatan nasional menurun. Salah satu komponen pendapatan nasional adalah upah. Orang yang bekerja tentu akan mendapatkan balas jasa atau upah. Jadi, semakin banyak jumlah penganggur di suatu negara, semakin banyak orang yang tidak mendapatkan upah, maka pendapatan nasional akan menurun. Padahal, pendapatan nasional ini digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Yang kedua, pendapatan per kapita masyarakat rendah. Maksudnya, semakin banyak orang yang tidak bekerja dan tidak menghasilkan, semakin berat beban orang yang bekerja. Akibatnya, pendapatan per kapita masyarakat menjadi rendah, sehingga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, produktivitas tenaga kerja rendah. Maksudnya, jumlah kesempatan kerja yang terbatas menyebabkan orang bersedia bekerja apa saja walaupun tidak sesuai dengan bidangnya. Hal ini akan mengakibatkan produktivitas tenaga kerja menjadi rendah, sehingga output yang dihasilkan sebagai sumber pendapatan nasional ikut menurun dan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan nasional. Yang keempat, upah yang akan didapat rendah. Akibat produktivitas tenaga kerja yang rendah, maka upah yang didapatkan juga rendah. Hal ini berdampak pada sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, upah yang rendah mengakibatkan permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa rendah. Hal ini akan mengakibatkan perusahaan mempengaruhi atau bahkan menghentikan produksinya, sehingga terjadi pengurangan pekerja yang akan memunculkan pengangguran. Hal ini tentu saja akan berdampak pada pembangunan nasional. Kalau dilihat dari sisi penawaran, upah yang rendah mengakibatkan jumlah pendapatan yang tidak dikonsumsi oleh masyarakat juga rendah atau bahkan tidak menabung sama sekali. Padahal tabungan masyarakat merupakan salah satu sumber modal pembangunan nasional. Dampak yang kelima yaitu investasi dan pembentukan modal rendah. Maksudnya, permintaan masyarakat yang rendah ataupun rendahnya tabungan masyarakat sama-sama akan berdampak pada rendahnya investasi yang dilakukan. Kurangnya permintaan masyarakat akan membuat pengusaha enggan untuk berinvestasi, dan rendahnya tabungan masyarakat menyebabkan minimnya dana untuk investasi. Hal ini akan menghambat pelaksanaan pembangunan. Dampak yang keenam, sumber utama kemiskinan. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara adalah semakin berkurangnya jumlah penduduk yang hidup miskin. Orang yang menganggur berarti tidak memiliki pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Seperti perumahan yang kurang layak, kesehatan gizi yang buruk, pendidikan yang minim atau tidak berpendidikan sama sekali, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi yang demikian tentunya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara. Dampak yang keenam, pemborosan sumber daya dan potensi yang ada. Maksudnya, jumlah pengangguran dan setengah penganggur yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, sebab kemampuan yang dimiliki oleh mereka seharusnya dapat menjadi sumbangsi yang besar bagi pelaksanaan pembangunan, namun justru sebaliknya. Dengan menganggur berarti mereka tidak menghasilkan apapun. Dampak yang ketujuh yaitu dampak sosial. Dampak sosial adalah dampak yang ditimbulkan oleh pengangguran sehingga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan nasional, seperti antara lain menjadi beban keluarga dan masyarakat, penghargaan diri yang rendah, kebebasan yang terbatas, mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal. Jadi itu adalah dampak-dampak pengangguran. Nah, itulah pembahasan kita tentang masalah tenaga kerjaan dan pengangguran. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Semoga kalian paham dan mengerti tentang penjelasan Ibu tadi ya. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Semoga bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.